Baru-baru ini media Malaysia Harian Metro ya membuat pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu kala membandingkan pemain naturalisasi negaranya dengan timnas Indonesia. Yaitu Metro ini media dari Malaysia, teman-teman. Dalam artikelnya yang dibuat ya pada 30 Maret kemarin, media negeri jiran itu menyebutkan bahwa pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan kualitas yang sangat jauh. Hal ini terlepas dari performa apik skuad Garuda di tahun 2024 ini yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan berpotensi lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, teman-teman ya. 4 pemain baru ya, media Malaysia ini menyoroti 4 pemain baru yang tampil apik dan membuat Harian Metro Malaysia ya iri loh. Jadi mengingat 4 pemain ini, keturunan ini berada di usia emas untuk pesepak bola. Bak langit dan bumi itu bisa disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia bila dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini. Begitu tulisan artikelnya, teman-teman. Malaysia bandingkan pemain keturunan dengan Indonesia, bagaikan langit dan bumi. Pemain keturunan Indonesia kebanyakan memiliki darah Indonesia dan usia muda, sedangkan Malaysia tidak. Tengok ni minit 80 ni. Siapa bola? Lucu nak Keturunan mana? Tapi kau awak buat muka. Jembalah semula. Nak tu debat bang. Allah. Nak tu kali dia tu memang yang aku sungguh pun. Bola-bola puasa ni tengok bola jadi keberdosa bodoh. Lepas mereka muak ya dengan naturalisasi mereka pada Indonesia. Average age 23.6, one of the youngest team dekat ASEAN Cup. Semalam menentang Vietnam, mereka menang 1-0, 3 mata. Kita melihat approach mereka sepanjang 90 minit. First game mereka tewas, second game mereka keluar. Konsistensi daripada minit pertama ke 90. Kita bukan banding dengan Japan, Korea, Jordan. Kita banding dengan negara jiran yang selalu kita bertanding. Only 2-3 years ago kita menang dengan mereka. Baru-baru ni kita tewas dengan mereka last 2 years. Tapi nampak apabila mereka hadir di ASEAN Cup, mereka kutip 3 mata yang berharga menentang Vietnam yang boleh katakan agak gah di Southeast Asia. Di manakah kita sekarang dan selepas perlawanan ini? Sebab kita nak kata memang first time after 42 years, tetapi neighbours kita has gone dengan the youngest team in Asian Cup at the moment, dan kita tim yang paling senior, tak silap saya. Indonesia pun menang. Macam semua orang tahu, pasukan kebangsaan kita kalah lagi 0-2 dengan Oman. Dan nak ajak korang semua berfikir apa yang tak kena dengan bola sepak Malaysia. Salah satu topik yang biasa dibuahkan adalah pembangunan akar umbi. Ramai yang mengatakan kelab-kelab bola sepak di Malaysia ni jarang bagi perhatian pembangunan akar umbi. Apa kesan pembangunan akar umbi ni terhadap pasukan kebangsaan? Bagi pendapat saya, kita terlalu bergantung kepada pemain-pemain senior. Tak salah bergantung kepada pemain senior, tapi kita kena pastikan gap antara player muda dengan player senior tak terlalu jauh. Nanti mesti ada yang cakap, bang, kalau ada pembangunan akar umbi pun berapa kerat je yang boleh main untuk skuad senior. Kita perlu sedar yang bola sepak ni adalah satu bisnes. Mana-mana kelab di Malaysia ataupun di dunia mahukan player yang terbaik daripada terbaik bermain untuk pasukan mereka. Tapi ini bukanlah satu titik notah untuk player-player muda kita. Ramai je player-player muda yang gagal menembusi ke skuad senior bila dia pindah ke kelab baru dia meletup. Contoh, Jadon Sancho, dulu dia main di akademi Manchester City. Bila dia tak dapat peluang, dia pindah ke Dortmund. Jamal Musiala, dia ni bekas player akademi Chelsea. Apa yang saya cuba nak sampaikan di sini adalah untuk adik-adik player-player muda, jangan give up. Bukan saya saja, bahkan satu Malaysia ni akan support korang. Akhir kata, saya harap sangat bukan setakat FAM tapi kelab-kelab di Malaysia bagi perhatian secukupnya dekat pembangunan akar umbi. Saya secara peribadi dalam pengalaman menonton sepak bola di merata dunia, atmosfera yang terbaik yang pernah saya rasa adalah di Indonesia. Kalau dibandingkan Liga Indonesia bersama Malaysia dan Thailand, Liga Indonesia ada satu kekuatan yang liga-liga lain di Asia Tenggara tidak ada, iaitu kekuatan budaya bola sepak. Sokongan bola sepak sudah jauh lebih kuat di Indonesia. Tetapi untuk menggunakan kekuatan tersebut harus ada manajemen liga yang baik. Kalau dari perspektif seorang jurnalis, salah satu benda yang mungkin saya sedikit kecewa dengan Indonesia adalah cara Liga Indonesia dijalankan, kerana
selalu dihentikan, perlawanan selalu ditukar tarikh, ada postpone, ada last minute cancel, dan juga jadual liga itu tidak begitu konsisten kan, tidak ada permulaan dan penamatan yang konsisten, selalunya berubah, banyak kontroversi yang masuk sini. Itu semua perlu distabilkan. Itu kelemahan. Kerana Indonesia ibarat sleeping giant. Ada kekuatan yang hebat, kekuatan sokongan yang luar biasa. Jadi PSSI dengan Liga 1 harus cari jalan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan sokongan itu untuk menjadikan Liga Indonesia Liga yang terbaik di Asia Tenggara, kerana potensi dia cukup besar. Saya tidak pernah pergi ke negara lain di Asia di mana budaya sokongan itu luar biasa seperti Indonesia. Tetapi budaya sokongan sahaja tidak cukup. Perlu ada management yang stabil, perlu ada pengelolaan liga yang betul, ada struktur yang baik. Baru liga itu boleh membesar dan menjadi liga yang memenuhi potensi penuh. Wah, luar biasa di Malaysia aja teman-teman. Media Malaysia nggak terima gitu aja guys kalau ranking FIFA Timnas Indonesia udah di atas Timnas Malaysia. Media Malaysia bernama OneFootball.my ini bilang Indonesia sudah atas kita. Kalau Indonesia bagus sangat, coba friendly satu game dengan Korea Selatan. Jika tak boleh seri, bermakna Malaysia masih di atas Indonesia. Tulis media Malaysia OneFootball.my. Gini ya, media Malaysia ini mau bukti apa lagi kalau Timnas Indonesia sekarang udah jauh lebih hebat dari Timnas Malaysia? Pertama, masih ingat gak sih sama hasil 4-1 di AFF 2021? Padahal saat itu, skuad Garuda cuma diisi pemain keturunan Elkan Bagot sama Ezra Walian. Nama-nama kayak Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner itu belum ada cuy. Skuad Garuda udah menang 4-1 waktu itu. Apalagi pakai skuad yang sekarang, lu Timnas Malaysia mau jadi apa habis ketemu Timnas Indonesia? Kalian ini jangan bangga bisa seri sama Korea Selatan kemarin di Piala Asia. Mereka itu cuma fun football aja sama kalian untuk menghindar dari Jepang. Lihat skuad Malaysia kemarin gimana, sama Oman aja kalian kebantai loh. Padahal Oman kemarin gak lolos juga ke 16 besar Piala Asia. Kemarin Oman lawan Kirgistan hasilnya seri, sementara saat Indonesia melawan Kirgistan, Indonesia menang 2-0. Berarti jauh banget kan level timnas Indonesia di atas Malaysia? Gimana? Masih mau sombong lagi? Pekan ke-31 BRI Liga 1 musim ini bakal bergulir 15 April 2024. 15 April. Yang paling ditunggu para kontestan BRI Liga 1 2023-2024 akhirnya tiba. Ya, tim-tim sedang menunggu kapan kompetisi bergulir lagi usai ditunda demi memaksimalkan persiapan Timnas Indonesia U23 yang akan mentas di Piala Asia U23 2024. Hari Kamis 4 April 2024, PT LIB selaku regulator kompetisi mengumumkan pekan ke-31 BRI Liga 1 musim ini bakal digelar lagi 15 April 2024. Diundur lagi ya 15 April. PT LIB telah menggelar pertemuan daring dengan para pemilik klub BRI Liga 1 2023-2024 pada hari Kamis. Lebih lanjut, Ferry mengonfirmasi bahwa penentuan tanggal 15 April 2024 telah mempertimbangkan banyak hal. Kabar Cina mengklaim Timnas Indonesia bakal jadi raja baru di Asia Tenggara. Media Cina mengapresiasi performa Timnas Indonesia seraya menyebut bahwa skuad Garuda akan menjadi raja baru di Asia Tenggara. Raja baru. Piala Asia 2023, penampilan Timnas Indonesia memang menuai pujian dari berbagai pihak. Pada kompetisi tersebut misalnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan lolos untuk kali pertama ke fase 16 besar. Performa Ciamik Merah Putih berlanjut pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun pada match D1 dan 2 memetik hasil buruk, anak kasus Sintayong mampu menang 2 kali atas Vietnam tanpa kebobolan. Masih dalam ulasan yang sama, media Cina tersebut mengklaim bahwa kunci sukses Timnas Indonesia terletak pada program naturalisasi yang berjalan baik. Sintayong pastikan Alfiandra Dewangga absen perkuat Timnas Indonesia U23. Pemain PSIS Semarang Alfiandra Dewangga dipastikan absen di Piala Asia U23 2024. Pemain berusia 22 tahun itu menjalani operasi kecil di Jakarta Selasa 1 April 2024. Ada benjolan di dekat ketiak Alfiandra Dewangga. Hal itu membuat pemain serba bisa itu harus menjalani operasi kecil. Sebelumnya Alfiandra Dewangga dikabarkan akan segera menyusul skuad Timnas Indonesia U23 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Dubai. Jadi Emirat Arab jelang Piala Asia U23 2024. Namun belakangan Alfiandra Dewangga dipastikan absen di Piala Asia U23 2024. Hal itu dipastikan oleh asisten pelatih Garuda Muda, Nova Arianto. Gelar kompetisi antar klub Asia Tenggara bernama Shopee Cup. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF mengumumkan kejuaraan sepak bola antar klub Asia Tenggara edisi perdana yang diberi nama Shopee Cup, Kamis 4 April 2024. Turnamen ini nantinya akan digelar tiap tahun dan musim pertama akan digelar pada 17 Juli 2024 hingga 21 Mei 2025. AFF bekerja sama dengan Shopee, Sport 5, dan mitra lainnya untuk memajukan sepak bola ASEAN, khususnya di lingkungan klub Asia Tenggara. Harapannya, Shopee Cup bisa mentransformasi klub-klub di bawah naungan AFF untuk sukses di skala yang lebih tinggi, yakni Asia. Shopee Cup akan menampilkan juara liga dan pemenang liga masing-masing dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Brunei, Kamboja, Laos, dan Myanmar.
mendapat jatah libur sepekan saat Idul Fitri. Penundaan PRI Liga 1 2023-2024 membuat pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic harus memutar otak untuk menjaga performa timnya. Skuad PSS Sleman memang sempat diliburkan beberapa hari pasca penundaan kompetisi. Namun kini mereka sudah kembali berlatih sejak Rabu 3 April 2024 di lapangan Pakem Binangun Sleman. Latihan ini rencananya berlangsung sampai Minggu 7 April mendatang. Setelah itu Kim Jeffrey Kurniawan dan kawan-kawan akan mendapat jatah libur saat hari raya Idul Fitri selama kurang lebih sepekan. Terhitung mulai 8 sampai 15 April 2024, tim berjulukan Superlang Jawa itu masih menyisakan 4 pertandingan fase reguler. Ini Liga 1 ya. PSS Sleman akan menjamu Arema FC, Dewa United, dan Persib Bandung. Satu laga sisanya mereka harus bertandang ke markas Persik Kediri. Risto Vidakovic optimis PSS bisa bangkit dan meraih hasil maksimal di pentas Liga 1. Mantan pelatih Borneo FC itu tidak ingin timnya kehilangan poin pada 4 laga tersisa. Ya, Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan Malaysia. Media Malaysia Hemtro.com membandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Mereka mengatakan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia bagaikan langit dan bumi. Penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa timnas Indonesia menanjak. Untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Seperti langit dan bumi. Hal itu disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini. Tulis Hemtro. Pemain-pemain keturunan baru Indonesia saat ini merumput di Eropa, yakni JSS, Ragnar Ratmangun, Tom Haye, dan Nathan Joaon. Usia mereka berusia 23 sampai 29 tahun sehingga dapat digunakan Indonesia dalam jangka panjang. Lanjut media Malaysia tersebut. PPI sebut Persija Jakarta disangsi FIFA bukan gara-gara Marco Simic. CEO APPI Hardika Aji menyebut hukuman yang dijatuhkan FIFA ke Persija. Ya teman-teman, media Malaysia saja mengapresiasi dan juga menyebut pemain naturalisasi Indonesia itu jauh lebih berkualitas dari naturalisasi Malaysia itu sendiri. Karena umur mereka juga, naturalisasi Indonesia itu umurnya masih muda-muda dan bisa dipakai dalam waktu panjang ya, jangka panjang. Jadi teman-teman, kita jangan berkecil hati ya, kita harus bersemangat ya. Ini momen-momen sangat-sangat krusial dan sangat luar biasa. Semangat sudah penuh, energi sudah penuh. Ini jangan sampai semangat ini dihancurkan oleh hal-hal kecil seperti kisruh-kisruh. Jangan sampai teman-teman ya, kisruh-kisruh jangan sampai ya. Indonesia harus terus maju sepak bolanya, harus terus ya menjadi raja Asia dan luar biasa kalau kita bisa masuk Piala Dunia. Ini menjadi hal yang sangat wow, luar biasa. Dan kita yang penting jangan jumawa teman-teman, jangan jumawa, jangan berbesar kepala, karena itu berbahaya. Kesombongan akan menghancurkan kita semua ya. Baik teman-teman, tetap semangat. Salam cerdas, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.